Busana 1. Nama saya Judith Winaudi dari 11 ULP. Nama saya Van Samuel dari 11 Gudang 2. Nah, sebelum mulai bertukar pikiran tentang materi ini, kita doa dulu ya. Sebelum mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang kali ini kami dapat berkumpul di ruang agama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau bertukar pikiran tentang komunikasi dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari pada kali ini. Berkatilah juga agar kami dapat melakukannya pada kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang berdoa dan bersuka pada siang kali ini. Haleluya, amin. Guys, kan di sini kita bakal membahas materi tentang komunikasi keluarga ya. Kalian tuh pasti tahu nggak sih seberapa penting komunikasi di kehidupan sekitar kita? Kayak komunikasi itu penting banget untuk kehidupan sehari-hari, karena itu tuh yang bisa memahami maksud apa yang bakal dikatakan oleh orang lain ke orang lainnya. Nah, benar banget. Terus komunikasi kan juga terbagi menjadi dua kan. Ada komunikasi verbal sama komunikasi non verbal. Kalau komunikasi verbal tuh komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau komunikasi non verbal, komunikasi yang disampaikan secara simbolis, kayak bisa berupa dari tubuh, bahasa isyarat, terus bisa juga kontak mata dan ekspresi wajah kita nih. Jadi komunikasi itu tapi kalian tuh pasti tahu lah ya, kalau misalnya komunikasi itu kan penting banget dalam keluarga. Tapi masalahnya tuh kebanyakan orang, apalagi seumuran kita tuh kayak mereka tuh susah banget buat cerita ke orang tua mereka. Kayak mereka tuh mikirnya kayak, aduh, gue gimana ya kalau misalnya cerita ke orang tua gue malu deh kalau cerita ke orang tua gue. Terus kebanyakan anak juga tuh kadang mereka tuh suka sampai marah-marah kan ke orang tuanya, kayak pakai emosi. Padahal kan itu gak suka banget ya. Menurut gue ya, kebanyakan remaja sekarang tuh kayak gengsi gitu gak sih cerita ke orang tuanya. Iya, benar. Kayak mereka tuh mikir kalau nanti orang tua itu bakal gimana gitu gak sih. Kayak mereka takut nanti orang tuanya malah mikir yang enggak gitu. Iya, benar. Tapi kalian pernah gak sih kayak gengsi atau malu gitu buat cerita masalah yang kalian hadapin sehari-hari? Kan soalnya kayak itu kan umum banget ya di sekitar kita, kayak anak-anak tuh malu cerita ke orang tuanya. Aku sih pernah ya beberapa kali kayak ya. Tapi di antara kita pasti pernah lah ya. Aku pernah, karena kadang aku tuh suka mikir kalau aku tuh malu gitu kalau mau cerita ke orang tua, kayak takutnya ntar pikirnya gimana gitu. Jadi kayak malu aja setiap mau cerita ke orang tua. Gengsi ya. Iya, gengsi. Tapi kalian juga sadar gak sih kalau misalnya anak-anak remaja seumuran kita tuh kalau misalnya ngomong ke orang tua sering marah-marah, ngomel-ngomel, padahal kan itu gak sopan dan secara gak sengaja bisa nyakitin hati orang tua kita gak sih? Gue sering banget tuh nemuin masalah kayak gue bilang gitu, kayak banyak yang suka marah-marah gitu, ngobrolnya pakai emosi ke orang tuanya. Kan itu jatuhnya kayak dosa gak sih? Iya, benar. Tuhan kan ngajarin kita juga buat taat sama patuh sama orang tua kita. Sebenarnya tuh bener sih, masalah kayak gitu pasti fatal banget ya. Tapi kita nggak bisa nyalain anak-anaknya terus, karena kan kita nggak tahu ya apa yang dialamin anaknya. Iya. Kita juga harus melihat dari sudut pandang anaknya. Bisa aja anaknya tuh nggak mau cerita ke orang tuanya karena mungkin orang tuanya sibuk, Nah, orang tuanya tuh nggak punya waktu buat dia, atau orang tuanya lebih apa ya, sebutannya bahasa sekarang tuh pilih kasih. Iya, benar. Mereka lebih milih. anak emang ya. Iya. Terus kadang kan kebanyakan orang tua tuh nyepelin masalah anak-anaknya. Kayak kamu capek ngapain sih? Iya, kamu tuh masih kelas segini, Iya, apa yang kamu donasi capein? gitu ya. Iya, mau jadi donasi. Bener banget. Kita tuh harus ngeliat dari dua sudut pandang ya. Dua sudut pandang tuh dari sudut pandang kita dan orang tua kita. Yang menurut gue cara mengurangi masalah ini ya dengan komunikasi. Kalau komunikasi di keluarga yang bagus ya pasti anak-anaknya juga mau kok terbuka sama orang tuanya. Dan orang tuanya tuh juga bakal ngerti sama masalah yang dihadapin anak-anak. Terus orang tua juga harus bisa maksimalkan waktu mereka kan buat anaknya. Kayak nggak nyampein masalah anak mereka, terus nanggepin anaknya kalau cerita. Masalahnya juga berbeda, kayak anak juga masih belum tahu, masih labil kan. Pasti mereka harus kayak
bingung nih nyikapin masalah yang dilalui sama mereka tuh gimana. Kayak mereka butuh bantuan orang tua mereka buat ngajarin mereka gimana sih yang benar tuh, gimana sih cara biar masalahnya itu nggak panjang gitu kan. Sebenarnya kalau misal orang tuanya juga udah buka ke anaknya, kadang kan orang tua juga nggak terbuka kan ke anaknya. Kalau misalnya mereka udah terbuka ke anaknya, mereka udah ngomongin waktu mereka juga nggak nyepelein masalah anak-anak, komunikasi anak keluarga pasti udah terjalin dengan baik banget. Terus anak-anak jadinya juga terbuka kan. Dan nggak marah-marah kalau Iya, ngomong. kayak itu kadang Nggak suka gengsi. emosian. Apalagi kalau misalnya disuruh sabar dong, nanti ini aku lagi ini. Mungkin anak-anak tuh marah karena dia ngerasa capek, cuman dia udah ngedengerin kita kali ya. Jadi kayak, gue udah capek, gue disuruh-suruh gini, itu nggak apa ya, perasaannya nggak divalidasi oleh orang tuanya. Iya. Bahkan kadang kita kalau sekolah juga kan ada capek, ada Iya, benar. karena kita juga kadang suka kan ada masalah apa kan dulu. Karena kalau nyampe rumah masih disuruh-suruh terus gak sengaja kebentak kan. Itu paling sedih banget sih paling. Tapi kalau misalnya kalian pernah nggak kayak gitu, punya pengalaman pribadi nggak? Aku pernah sih. Nah, kalian berdua Pernah. Masih. Pernah kalau misalnya itu kayak misalnya di sekolah tuh udah sampai praktek, banyak banget praktek karena apalagi kita kelas 11 kan sekarang, entah praktek, indus, apa, LKS, lomba-lomba segala macam, itu udah capek banget kita dari pagi sampai sore, terus juga pulang ke rumah terus juga udah sore, kita waktunya istirahat tapi kita diomelin atau kita disuruh apa, jadi kita tuh kayak gue lagi capek disuruh-suruh, gue lagi capek gue nggak didengerin gitu mungkin ya, jadi kayak marah-marah sendiri. Cuman kayak nggak enak juga sih sama orang tua kalau misalnya udah ngebentak kayak gitu tuh kan pasti kepikiran. Udah dulu gimana? gue tuh aduh apa ya, sebenarnya emang sering sih kayak itu tuh kita tuh ngelakuinnya tanpa sengaja Iya, nggak sih, tanpa tanpa sadar. sadar kan. Gak bisa dicontohin ya semuanya. Aduh, Gimana tuh gimana? kayak sebenarnya ya itu sih orang tua tuh harus lebih memahami anaknya, kita juga harus memahami orang tua, cuman ya orang tua lebih harus Kayak memahami. gak harus kita dulu yang ngerti. Iya, benar. Karena kan kalau misalnya orang tua memahami anak kan enak ya ngomongnya ya kan. Kayak misalnya, Kak kamu cuci piring dulu, capek gak? Kalau capek yaudah bentar lagi. Ngomongnya pelan-pelan, gak usah kayak gitu. Iya, karena orang tua tuh kadang ya kalau misalnya kita capek malah diomelin kayak cuma sekolah doang nih. Padahal kan dia tahu kan kita di sekolah ngapain. Malah dikasih ya. Iya benar. Sebenarnya emang sih pasti orang tua capek banget cari ruang kerja tiap hari. Belum lagi kalau misalnya balik mau di sana, cuman kan kita juga capek lah. Kita juga Jadi kita kayak sendiri, perlu kan. istirahat dulu, baru mulai lagi. Kalau disuruh baru, oh ya. Gitu. Berarti gimana? Kalau gue sih paling hampir mirip juga masih Judit. Misalnya gue kan ikut juga seleksi LKS gitu kan. Latihan nih dari pagi sampai ketemu malam. Hampir setiap hari itu gue latihan kayak, gue udah capek, udah pegel. Apalagi rumah gue kan jauh ya. Kayak bisa pada sekolah tuh bisa sejaman gitu. Ya sampai rumah juga pasti udah capek, udah pegel, apalagi malam kayak sampai rumah tuh tapi ditanya tuh ada yang tinggi. Kan jadi udah capek. Apa sih marah-marah mulu gitu kan? Kayak nggak sengaja bentar. Terus pikirannya waktu udah mau tidur, gue tadi ngomongnya tinggi juga. Gue gimana ya? Terluka nggak sih? Kayak mau minta maaf tapi juga gengsi Iya, kan? kan? Nah karena itu gak sih kayak karena komunikasi kita nggak Iya. bagus, jadi kita tuh kalau misalnya ngelakuin kesalahan kita pun jadi gengsi untuk minta maaf, untuk ngakuinnya, karena kita kayak ya nggak pernah ada komunikasi, jadinya kayak udahlah paling besok juga Baikan lagi. baikan lagi. Oh iya, tadi tuh gue kayak pagi kan gue sempat baca kitab kan, renungan pagi. Kadang sih kalau nggak capek, Oh, kalau iya. lagi kepikiran. Gue kayak baca dari pasal, bentar ya. Nah, gue baca tuh dari pasal Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Bacanya tuh, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagus banget sih tuh ayatnya, bagus buat pengingat kita. Bener Jadi lagi. kayak kita tuh nggak boleh marah sampai Matahari terbenam. matahari terbenam. Jadi kalau misalnya matahari terbenam, mungkin kita harus udah kayak udahlah gitu. Itu tuh kata lainnya marah jangan sampai berlarut-larut. Iya benar. Jangan Nggak boleh sampai lama. berhari-hari. Bener.
Iya kan, jadi kita Banyak harus orang kayak gitu. kita harus kayak Kita harus kasih mungkin ini. hari ini kita kesel banget, cuman besoknya kita harus udah kayak Udah lah, lupain aja, udah maafin hari aja. kemarin, udah hari kemarin. Cuman kan kadang kita susah gak sih untuk menerima itu, kita kayak besokannya tuh kayak kemarin gue beginiin, kemarin gue kemarin gue begini gitu kan. Beda lagi sih. Iya, berarti kita harus melatih apa ya? Gengsi kita. Melatih gengsi, terus Amarah melatih kita. amarah juga, Kontrol emosi. Emosi kita. supaya enggak menggebu-gebu gitu. Tapi kan dari tadi kita tuh kan sharing tentang kita bertiga ya. Kalian punya nggak sih yang teman kayak misalnya akrab juga sama orang tuanya atau kurang? Kalau teman kayaknya ada aja gak sih semua orang pasti. Masih sih. Cara kalian nanggepinnya kalau misalnya pasti dong mereka pernah cerita, aduh gue lagi punya masalah sama keluarga gue begini. Cara kalian nanggepinnya gimana? Kalau misalnya gue sih, gue biasanya dengerin. Cuman kadang kan gue kayak coba aja lu ungkapin ke bokap nyokap lu, coba lu cerita dikit-dikit tentang masalah lu. Nah terus kayak ya gue ngomong gitu gue sendiri pun nggak bisa kan, jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kadang gue mikir gue nasihatin orang gue Tapi sendiri gue tuh nggak bisa. gue nggak bisa ngelakuin itu. Cuman ya udah lah ya, kayak kalau lu, Gue tuh ya gue gak dengerin. Kadang tuh gue mau ngasih nasihat kayak coba lu minta maaf. Iya. Cuman gue tuh takut dianya malah nggak mau. Gue tuh gini kan orang tua gue yang salah. Tapi Iya. di sisi lain gue juga nggak berani lakuin itu, bener kayak lu tadi. Kayak gue takut salah kata terus gue juga nggak bisa. Gue nasihatin orang begini nyuruh dia begini. Tapi gue sendiri nggak Iya. bisa ngelakuin itu. karena kan kebanyakan mulai dari diri sendiri baru orang lain. Iya. Cuman Kita sayangnya Kita kita nggak nggak bisa. bisa. Kita biasanya nasehatin dulu, ke kitanya justru malah kayak udah jadi gue gak apa-apa begini, yang penting yang lain jangan gitu. Gue kayak belum bisa gak sih? Belum bisa. Nanti ada saat. Ada saatnya. Cuman emang agak susah aja ya mungkin. Kita harus benar kontrol emosi sama gengsi kita, harus kita benar-benar ada ya nektur-nekturnya lah, nggak harus gengsi di atas malu kan. Iya. kalau lu gimana cara nanggepin gimana? Kalau gue sih ya dengerin pertama pasti kan dengerin dulu, Iya. terus kasih masukan ya. Nah, tapi mau gimana itu kan tuh bokap nyokap lo, dan mau nggak mau harus, kalau lo nggak minta maaf ya kapan lagi kan. Ya lo kalau nggak mau ya, lo harus ngelakuin, karena jarang banget orang tua yang minta maaf duluan kan. Kayak ngambil semua dari satu, paling beberapa orang tua lo yang minta maaf duluan, terus lo validasi perasaannya mungkin, tapi nggak pro kontra sama dia gitu. Kayak mungkin gue tengah-tengahnya aja cari amannya. Netral. Takutnya ntar dikira bokap nyokapnya ini orang malah Ikut campur. pengaruh buruk kan, ikut campur orang luar kan gitu juga ngomong asal juga takutnya kan dikira Nggak ada urusan. nggak ada urusan. Iya sih. Tapi ya aku tuh suka bilang ke teman aku kalau misalkan lu kalau punya masalah cerita ya, jangan dipendam sendiri, karena kita tahu lah ya sisi negatifnya. Kalau lu mendam masalah sendiri lu pasti bisa stres, Stres, bisa pasti. depresi. Bahkan yang paling parah tuh bisa sampai self harm. Iya, terus bunuh diri. Itu paling paling tahu banget sih. Terus bisa juga kayak misalnya mau mabukkan Iya, benar-benar. orang kan baik zaman sekarang kan baiknya gitu Banyak banget ya, melampiaskan. Sama. Kita lagi. ya melampiaskannya dengan cara mabok atau apa Rokok. ya. Sebenarnya mereka mungkin nggak mau ngelakuin itu, cuman Mereka karena punya mereka nggak alternatif ada, lain. iya karena mereka nggak ada yang dengerin ceritanya, jadi kayak udahlah nggak ada yang dengerin cerita gua pakai ini aja supaya gua tenang atau apa gitu. Itu pentingnya komunikasi keluarga. Kayak kalau mereka sama teman-teman mereka gitu dibawa ke pengaruh yang buruk. Iya, Benar. Takutnya kan temennya juga keseret kan, takutnya temennya nggak tahu apa-apa, cuma malah kayak kamu ngajarin anak saya nggak benar gitu. Padahal kan sebenarnya dari keluarganya sendiri kan Udah sebenarnya masalahnya di situ. akar Iya. penyebabnya kan. Kayak justru orang-orang yang kayak gitu banyaknya komunikasi keluarga kurang. Iya. Contoh kayak broken home, orang tuanya cerai, orang tuanya KDRT, orang tuanya nggak kasih peran yang baik gitu kan. Ya, itu sih pentingnya keluarga, orang tua mendidik kita, karena
itu ya kan kita tahu lah ya, pergaulan tuh pengaruh Iya. Benar. yang besar banget buat kehidupan kita, apalagi kita masih labil-labilnya. Makanya kita tuh bener-bener butuh bantuan orang tua buat ngedidik kita, buat ngasih tahu kita ini itu. Karena kalau misalnya kita sampai udah amit-amit ya, Iya, kita udah amit-amit, terjerumus. terjerumus ke itu, kita mau salahnya siapa? Salahnya kita sendiri sih, cuman kan benar tadi akarnya ya di orang tua. Nyalain dari kita sendiri pun kitanya juga pasti bukan salah gua lah, orang gua begini cuman buat biar tenang, biar gua nggak ini gitu. Justru orang kayak gitu mereka mikirnya gitu, kayak gue juga nggak mau gini, cuman gue terpaksa mau nggak mau. Keadaannya. Cuman ini yang bisa Iya. gue lakuin biar gue tenang. Tapi dari sini, dari materi ini kita belajar banyak banget ya. Kayak kita tahu gimana cara nanggepin teman kita. Iya. Kita tahu gimana cara ningkatin komunikasi kita dengan orang tua. Ya, semoga kita abis ini bisa ya. Makanya, Amin. Ada. jangan lupa Yesus saja ya. Yes. Kita juga bisa mungkin ya Harus untuk bisa nurunin pasti. gengsi. Harus bisa. Harus bisa nih. Harus Itu bisa. bukan apa ya? Bukan semoga bisa, harus bisa. Harus bisa, Harus benar. bisa. Ya. Kita tuh harus so asik juga ke orang tua. Karena kalau nggak so asik ya kayak udah Garing, garing. Justru kayak kaku gitu. apa ya, orang tua jadinya cuma kayak oh ya udah dia nyokap gue, bukan yang kayak ikatan yang kayak gua gitu. Jadi kayak oh ya udah maaf pak gitu dong. Kayak cuma sekedar Ya, Aku sekedar pulang. sapa gitu. Aku mau Berangkat sekolah ya. hiburan doang gitu ya. Iya. Gak ada perannya gitu. Padahal kan penting banget peran orang tua tuh. Itu aja kali ya kita pembahasannya hari ini. Iya kayaknya sharing kita hari ini Udah belajar banyak banget, kita udah kayak udah wow. bertukar cerita, udah dengerin pengalaman masing-masing kan. Jadi Dengan udah kayak tahu. gini kita juga komunikasi loh, iya kan? Iya benar. Harus Kita jadi komunikasi. tahu, sebenarnya sekitar kita tuh keadaannya gimana sih? Benar. Karena kan banyak orang yang kayak ngeliatnya, dia baik-baik aja. Padahal kan belum tentu. Gak tau dong Betul. gimana. Tapi Oh. dengan kita komunikasi kayak gini, ternyata kita tahu kan, oh ternyata Abel tuh gini, Eva tuh gini. Karena kan kayak orang sekarang kan orang sekarang bilangnya pakainya topeng gitu. Iya, benar. Topengnya mukanya banyak. Pokoknya banyak, sekarang senyum terus kalau di sekolah. Kalau di Tapi rumah. ketemu nangis. Karena kalau kita nggak tahu kita di sekolah ada yang tiba-tiba murung aja dari pagi kan. Dan atau makanya itu kita harus komunikasi. Komunikasi itu penting. Penting banget. Ya mungkin gitu aja obrolan kita pada hari ini. See you. See you. Terima kasih.